Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan pekan dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Juni tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai dari hari Minggu pukul 12. Selalu saya ambil titik pukul 12 untuk membaca chartnya. Ini kita lihat bulan berada di Pisces, masih di Pisces pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat dan akan segera conjunction dengan Neptunus. Nah, hari Seninnya bulan sudah ada di Aries, jadi kita bisa bayangkan bahwa pekan lalu itu sudah terlewati dan pekan depan itu kita akan lebih banyak bergerak kayak fresh new start lagi, walaupun ini bukan fresh new start yang besar, tapi kan perubahan itu beradanya di keseharian, ya, ada di titik keseharian, sehingga kadang-kadang kita melewati satu titik perubahan besar dan kita tidak menyadari pada saat hari itu terjadi. Kita baru bisa pinpoint, bisa tunjuk bahwa itu adalah hari penting nanti beberapa saat setelah itu. Ya, it happens all the time. Jadi memang nih kalau dari saya sendiri sudah praktek membaca chart cukup lama. Jadi saya bisa cerita tentang banyak hal dari imajinasi saya menginterpretasikan semua informasi yang ada. Tetapi bagaimana ini play out dalam kenyataannya, itu kita hanya bisa tahu setelah terjadi. Misalnya pada saat hari Sabtu yang masih dekat Sabtu lalu, ya. Sabtu lalu ketika bulan conjunction dengan Saturnus, saya mengatakan orang tua karena memang Saturnus itu terkait dengan something old, ya, orang tua, nenek moyang, orang yang begitu bijaksana yang diambil dari pengalaman yang panjang dan mendalam. Nah, kalau dari saya itu ternyata prakteknya adalah saya membuka arsip lama dan saya mengingat apa yang saya pernah rencanakan dan belum terjadi, sehingga pada hari Sabtu itu saya seperti mendapat kesempatan untuk menilik kembali arsip lama saya dan mengingatkan, oh, saya harus melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang berbeda sama sekali. Yang tadinya saya bisa menginterpretasikan begitu dramatis, ternyata tidak sedramatis itu. Tetapi maknanya tetap ada, maknanya di situ. Nah, buat teman-teman di sini barangkali juga kalau mendengarkan saya menginterpretasikan sesuatu, jangan diambil 100%, ambil hanya poin-poin besarnya, kayak gitu. Nah, kalau hari saya salah pencet. Hari ini tanggal 11 Juni dan kemarin juga hari 11 Juni itu kan bulan conjunction dengan Neptunus. Nah, Neptunus itu sesuatu yang tidak ada batasnya, ya, limitless, imajinasi yang tidak masuk akal kita bisa exercise. Kemudian apalagi air, ada juga kaitannya dengan perasaan yang mendalam terkait dengan kemanusiaan, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bulan yang conjunction dengan Neptunus square dengan matahari, ini kan energinya bukan energi yang mudah tetapi tension, ada kaitannya dengan air juga, dan ini oposisi dengan Ceres. Ceres adalah tentang kecukupan kita, rasa kecukupan kita. Kita merasa aman, tanda petik, secure, safety gitu ya, safe gitu ke depan, bahwa kita tidak akan merasa kekurangan. Nah, karena ini square, focal pointnya adalah matahari dan matahari conjunction dengan Juno. Juno terkait dengan hubungan yang resmi, keharusan-keharusan seperti itu, yang sifatnya lebih ke feminin maskulin. Juno itu feminin, sehingga energinya adalah energi yang kalau tidak dipenuhi maka akan ada perasaan
terluka, something like that. Nah, jadi dari gambar matahari conjunction dengan Juno membuat T-square dengan bulan yang conjunction dengan Neptunus, oposisi dengan Ceres, itu menandakan bahwa pada saat ini kita sedang merasa memerlukan untuk bicara dengan seseorang yang kita merasa bahwa kita seharusnya sudah punya kesepakatan, tetapi ternyata meluas kembali dan itu berakibat pada kepemilikan bersama. Jadi entah kita merasa kosong di hati, atau kita merasa barang yang seharusnya dikirimkan ke kita itu kenapa belum disampaikan kepada kita, entah barang, entah perasaan, atau apapun, merasa kecukupan. Jadi kira-kira seperti itu cara melihatnya. Anyway, ini hari Minggu di bacaan lalu saya mengatakan bahwa energinya relatif harsh, tapi kalau kita lihat sekilas memang kan lebih banyak garis merah yang terlihat di sini, dan memang ini menunjukkan bahwa ini bukan hari yang mudah. Namun demikian, setiap kali membaca interpretasi biasanya kita juga bisa melihat sisi satunya. So, gitu ya. Jadi, kalau energinya seperti ini, bagaimana kita menghadapinya? Jangan terlalu sensitif. Seperti itu, tinggal dibalik. Nah, kalau kita sudah tahu energinya harus, bukan berarti kita menjadi khawatir, menjadi was-was. Kita perlu untuk selalu waspada, tetapi tidak perlu overreact ya, overreaksi gitu ya, sehingga kita tetap bisa cool gitu dengan melihat ini. Oh, kalau terjadi hal yang begitu harsh atau terjadi hal yang kita tidak suka, ya sudah, kita jangan terlalu sensitif. Kenapa kita perlu untuk tidak terlalu sensitif? Karena kita tahu kita sedang sensitif. Bulan yang conjunction dengan Neptunus itu emosi bisa mengalir begitu saja, dan tiba-tiba kita menemukan diri kita sudah berpikir berat gitu. Misalnya kayak kalau saya lewat di jalan gitu ya, nggak berpikir apa-apa gitu ya, tiba-tiba melihat kucing dan kondisinya itu membuat hati saya sakit gitu ya, kan tiba-tiba kita langsung moodnya berubah 100% gitu ya. Yang tadinya kita jalan dengan santai melihat itu, begitu melihat kondisi tersebut, dan kalau di jalan kan kita nggak tahu kita mesti apa. Misalnya ya, kadang-kadang memang bukan areanya kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kita juga harus mampu membedakan mana situasi di mana kita bisa mengambil peran dan kapan memang kita hanya bisa menerima itu sebagai satu gejala, tetapi kita tidak perlu untuk terlalu memasukkan ke dalam hati. Bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita mampu membedakan mana yang kita bisa ambil tindakan dan mana yang kita hanya bisa let go. Jadi kayak misalnya saya sudah begini gitu ya, tapi si Anu itu tidak melakukan ini, sehingga si B itu tidak bisa merasakan manfaatnya. Tapi kan bukan kita yang perlu melakukan sesuatu, harus si Anu yang melakukan. Sehingga ketika kita sudah mengatakan kepada si Anu, you have to do this, maka kita hanya bisa let go. Kita nggak bisa maksa. Kalau memang kita bisa memaksa, kita lakukan. Tetapi kan tidak selalu kondisi tersebut bisa dilakukan. Dan ini membuat kita uring-uringan dan marah kepada si Anu, which is nggak ada gunanya. Karena itu memang bukan di wilayah otoritas kita. Something like that. Ya, ini hari Minggu. Hari Senin, tadi saya sudah cerita bahwa bulan yang masuk ke Aries pada hari Senin itu memberi nafas segar yang baru ya. Mudah-mudahan itu yang terjadi juga, dan pada saat itu bulan akan trine dengan Pallas Athena, dengan Mars, dengan Lilith dan Venus. Pallas Athena sedang conjunction dengan Lilith, dan itu diaktifasi secara trine oleh bulan pada hari Senin. Nah, kemudian dan sebelum itu bulan trine dengan Venus. Jadi siangnya trine dengan Venus, baru agak sore trine dengan energi-energi tersebut. Jadi kalau saya bisa cerita pada pagi harinya atau sampai pukul 12 itu kita merasa bahwa kita bisa mengembalikan rasa percaya diri kita.
Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena kemudian kita mampu mengambil energi rasa percaya diri kita itu untuk menggerakkan kita. Bulan yang trine dengan Mars itu sebenarnya di luar situasi bahwa Mars itu adalah planet yang membara, ya, tetapi itu adalah sumber dari motivasi kita. Jadi ambil energi positif tersebut untuk kita merasa terdorong melakukan semua sebaik mungkin. Dan itu juga kita lihat dari bulan yang trine dengan Pallas Athena dan Lilith. Pallas Athena, Lilith, keduanya energi feminin. Pallas Athena adalah berstrategi, Lilith adalah rasa tidak nyaman karena menginginkan sesuatu yang di luar dari harapan banyak orang untuk kita berkeinginan. Jadi kan kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang orang kayak gitu kok dipinginin, aneh sekali sih kamu. Nah, tapi energi itu kan membuka cakrawala kita tentang kreativitas, karena kita bisa breakthrough sesuatu. Kita tidak melakukan rutinitas yang hanya akan menghasilkan hasil yang sama, gitu kan. Dan ini berada di Leo, sehingga ini adalah energi yang sangat positif. Kalau kita mau mengambilnya sebagai hal yang positif adalah untuk membuka mata, membuka kemungkinan bahwa masalah yang kita hadapi di minggu lalu itu punya pemecahan yang berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Ya. Nah, pada hari Selasa, bulan conjunction dengan Chiron. Jadi hari Selasa juga hari yang penting setelah hari Senin kita kayak punya ide baru, punya nafas baru untuk melihat sesuatu. Sekarang kita sudah langsung berfokus pada so what can we do? What can we do? Jadi ide cemerlangnya itu bisa kita gunakan langsung, kita pakai untuk melakukan sesuatu. Nah, pada hari Rabu itu tampak ada kesepakatan dengan bos kita, tapi itu bukan proses yang mudah ya, terutama pada hari Selasa menjelang sore malam itu. Nah, bulan harus melewati Aries. Aries itu energi feminin juga yang sifatnya lebih ke arah dengki. Jadi be very careful. Ini bisa terjadi di diri kita, bisa juga terjadi pada orang lain terhadap diri kita. Ya, mudah-mudahan tidak oleh diri kita, karena itu kan dalam kendali kita. Jadi setiap kali ada rasa, nah kok nggak adil banget sih, gitu ya. Kok nggak adil banget, itu kan sebenarnya adalah hal yang sangat lumrah, karena kita bisa melihat, karena kita mampu membandingkan. Yang perlu diwaspadai bukan perasaan tidak adil itu. Yang perlu diwaspadai adalah apakah kemudian rasa itu mendorong kita melakukan hal yang buruk terhadap orang lain. Hanya itu. Jadi antara hari Selasa ke Rabu. Nah, Rabunya sendiri bulan conjunction dengan Jupiter dan North Node. Jadi ini kan energi yang positif ya. Yang positif karena apa? Karena kita kayak berada di soulmate kita, bersama soulmate kita. Soulmate kita, jadi kita ngerasa bahwa ini memang destiny, memang meant to be. Kita memang bersama untuk saling mengisi, mencapai satu tujuan tertentu. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya dari hari Senin. Hari Senin itu kan ada gambar segitiga atau grand trine namanya, yang titiknya adalah antara Ceres, Vesta, dan Pluto. Nah, ini ketiganya adalah planet yang minor. Jadi sebenarnya disebut planet, tapi kalau dalam astronomi dia bukan planet ya. Bahkan yang namanya Pluto pun sudah bukan planet sekarang. Jadi dia sama, ada hanya sebagai batu yang besar saja ya. Jadi dan ini Pluto juga retro, sudah kembali ke Capricorn. Jadi apa sih energi yang melatar belakangi ini semua? Adalah ketika kita memang harus melihat
tinggi. Jadi mungkin untuk beberapa merasa terganggu. Kenapa sih kita harus nurut 100% ke dia gitu hanya karena kita berada di bawah kekuasaannya dia. Ya Vesta. Vesta itu seperti itu. Jadi memang kayak kayak kamu harus nurut kakek dan nenek. Tapi kan dia nggak masuk akal, nggak peduli. Kakek sama nenek harus diturutin. Kita antara sayang dan sangat ingin memberikan yang terbaik dengan kakek nenek, tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa it's ridiculous gitu loh, kayak apa sih kayak gitu. Tapi tetap kita akan melakukannya. Kenapa? Karena terdorong dari rasa cinta yang besar kita kepada kakek dan nenek kita, something like that. Dan kita ingin kakek dan nenek, tanda petik ya, itu mendapatkan semua yang terbaik. Karena entah kenapa ya, kalau sampai kita melakukan sesuatu yang tidak manis kepada kakek nenek, itu kita akan lebih menderita lagi. Kita merasa bersalah, kita merasa tidak melakukan sesuatu yang terbaik sebagai anak yang baik, tanda petik, cucu yang baik, tanda petik. Dan kita butuh banget untuk menjadi anak yang baik. Ya, seperti itu. Nah, itu kan sebagai latar belakang. Jadi hari Senin tuh kita berada di dalam situasi kita melakukan semua yang terbaik simply karena kita ingin melakukan yang terbaik. Dan terkait dengan bagaimana kita mengelola sesuatu. Mengelola karena ada di Capricorn, ya, Capricorn retro. Jadi kita tuh kayak kalau tadi settingnya saya buat kakek nenek gitu ya, di keluarga besar kita. Kalau kita nggak melakukan ya nggak apa-apa karena retro ya, nggak melakukan nggak apa-apa, tapi kok ada dorongan yang begitu besar untuk nggak, aku tetap merasa harus, dan itu adalah pilihan saya sendiri karena perasaan saya begitu intens kepada kakek dan nenek saya. Mungkin karena yang lalu saya merasa begitu bersyukur kakek dan nenek begini gitu ya. Tetapi yang jelas ada perasaan bahwa saya terdorong bukan karena orang mengata-ngatai atau orang menginstruksikan kepada saya, tetapi karena saya butuh untuk menunjukkan kepedulian saya. Itu minggu ini. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu kalau kita lihat, Iya, masih jalan terus. Jadi dalam 2 minggu ke depan tuh kita semua melakukannya demi perasaan kita supaya merasa lega gitu ya. Nah, hari Rabu tadi, hari Kamis bulan akan conjunction dengan Uranus dan membuat square dengan Pallas Athena dan Lilith. Nah, ini adalah energi yang tiba-tiba berubah. Jadi kita mungkin sudah membuat jadwal hari Rabu akan melakukan apa, tapi kayaknya itu akan sukar dilakukan ataupun mungkin justru malah nggak kejadian gitu ya, karena memang something come up. Hari Kamis tuh something come up dan nggak bisa dilewatkan gitu, mau nggak mau. Jadi rencana kita mungkin agak berantakan di situ, but it's okay ya, it's okay. Karena ya itu tadi, tiba-tiba kakek dan nenek, misalnya ini tanda petik ya, tadi kakek dan nenek itu semua tanda petik, itu menginginkan sesuatu yang berbeda yang kita baru tahu pada saat itu, dan kemudian kita langsung banting setir melakukan hal yang lain, tetapi semua demi beliau gitu ya. Nah, hari Jumat bulan masuk ke dalam Grand Trine tadi yang saya ceritakan, sehingga hari Jumat ini dan ini kita lihat Grand Trine-nya garisnya semakin kental, artinya kita memang bahkan menjadi leader, tim leader atau inisiator untuk memastikan apa yang harus kita berikan pada orang yang dituakan atau orang yang kita sangat hargai itu ya bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau saya melihat itu hari Senin, Selasa, Rabu, kita mulai dari Senin, ini kita tergerak sangat termotivasi. Hari Selasa kita melakukan semua yang terbaik. Hari Rabu kita merasa bahwa kita didukung, kita bersama soulmate kita. Tapi hari Kamis mungkin semua
rencana itu harus ada perubahannya sedikit, it's okay. Namun demikian pada hari Jumatnya kita merasa lega karena kita bisa secara sadar melakukan sesuatu yang kita juga akan menghargai diri kita karena upaya kita itu tidak hanya mengharapkan penghargaan dari orang lain, tetapi kita melakukan semua untuk diri kita sendiri. Nah, hari Sabtu itu bulan akan melewati Merkurius yang square dengan Saturnus. Nah, dan bulan akan membuat sextile dengan Mars, ya, Mars dan Venus. Jadi pada hari Sabtu itu komunikasi yang kita lakukan dengan orang tua, tanda petik, atau orang yang dituakan, dan ini mungkin juga nggak ada kaitannya sama minggu kerja kemarin, ya. Ini kita merasa mungkin komunikasinya lebih sukar. Namun demikian kita merasa perlu untuk menunjukkan atau dengan cara menunjukkan niat kita itu semua akan bisa diperbaiki. Tetapi memang kita perlu sangat berhati-hati. Nah, hari Minggu itu ada bulan baru di Gemini di 26 derajat 44 menit. Nah, di sini kita lihat gambarnya, bulan matahari conjunction dengan Juno, dan dia membuat T-square di mana bulan matahari Juno menjadi focal point yang kakinya adalah Neptunus dan Ceres. Setiap kali ada bulan baru, bulan purnama, kita melihat selalu ditemani dalam derajat yang dekat. Entah kenapa itu alam sudah seperti klik 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 gitu ya. Kayak kasih pertanda apa sih tema dari bulan baru ini. Nah, bulan baru berada di Gemini. Jadi kita lihat apa makna dari bulan baru di Gemini. Oke, kita lihat dari monologi kartunya bulan baru di Gemini. Communication is key. New moon in Gemini, communication is key. Komunikasi adalah kuncinya. A successful relationship usually comes down to one thing, communication. And the new moon in Gemini card is all about start of a new cycle for communicating with the person at the center of your question. Talking things through is the answer to whatever it is you're asking about. Sorry, saya tadi belum baca juga, jadi saya perlu membaca lagi supaya ingat apa isinya. If you can talk to the person, you can journal about it to yourself. Emails, text, messages, and all other forms of communication will also help you now. If the issue you're asking about concern a sibling, a neighbor, ya, karena Gemini itu juga ada kaitannya dengan orang-orang terdekat kita yang sebaya. Jadi oleh sebab itu sibling itu atau saudara disebut atau tetangga disebut karena biasanya kita menemukan koneksi dengan sebaya kita di tetangga kita. There's a new start coming, a time to wipe the slate clean and start over. This card could also suggest you've been too previously lately and need to get grounded again, but most importantly, drawing this card emphasize the need to communicate. Nah, jadi jelas di sini memang kita perlu berkomunikasi. Sepertinya tadi ada informasi lain. Ya, jadi Gemini itu pengaturnya adalah Merkurius. Merkurius ada di Gemini di 11 derajat 54 menit. Bukan lawan ya. Jadi kalau Merkurius itu detail, jelas, saklek. Jadi kalau tulisan-tulisan akademis itu sangat Merkuri ya, sangat harus jelas. Yang kalau seseorang membaca tulisan itu harus mengartikan dengan sama persis dengan apa yang dipikirkan orang yang menulis. Nah, kebalikannya dengan Neptunus, semua itu bisa diinterpretasikan secara berbeda. Nah, karena bulan, matahari, Juno, ini kan ada hubungannya dengan kesepakatan baru.
square dengan Neptunus, maka hati-hati atau warning yang diambil dari bulan baru ini adalah semuanya bisa ditarik ke posisi yang menjadi sangat fleksibel. Jadi kalau kita membuat kontrak, tulisannya tampaknya sudah jelas, tetapi ternyata nanti atau ternyata ketika kita menginterpretasikannya, ini juga bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Apapun itu, ini pada hari Minggu. Nah, dan ini ada kaitannya dengan rasa kecukupan kita, sehingga kita butuh untuk memastikan bahwa kita tidak merasa dirugikan, tidak dikurangi keuntungan kita. Ya, ini bulan baru di Gemini. Dan ini karena hari Minggu, mudah-mudahan bacaan minggu depan akan bisa bercerita lebih panjang mengenai hal ini. Nah, hari Seninnya kita lihat ada Grand Trine yang lain, bulan South Node dan Saturnus retro. Jadi kita lihat yang retro pada saat ini adalah Pluto dan Saturnus. Nanti saya akan cerita minggu depan aja karena itu baru retro pada hari Seninnya. Jadi hari Minggu masih station dan nanti akan bergabung dengan Pluto yang juga retro. Anyway, kalau kita lihat tema minggu depannya, ini tanggal 19, kita lihat memang bulan yang mulai berada di Cancer, kemudian Leo serta Virgo, itu adalah hari dimana kita benar-benar fokus ke dalam kerja itu sendiri. Jika kalau minggu ini, minggu tanggal 12 hingga 18 itu lebih ke perencanaan, maka pelaksanaan apa yang direncanakan itu lebih pada tanggal 19 hingga 20 sama 9 tambah 7 26. Ya, itu adalah lebih pelaksanaannya, dan saya melihat bahwa di minggu depan ketika kita melaksanakan, kita akan mendapat banyak dukungan, terutama pada hari Kamisnya. Ya, hari Kamis akan lebih produktif. Oke. Namun sebelum sampai itu, memang yang paling penting pada saat ini adalah kita ketika kita membuat perencanaan, no thanks, itu adalah kita menjadi lebih sadar dengan apa yang setiap langkah kita konsen bahwa perencanaan itu penting. Sekarang kita ambil Rumi, satu kartu, ambil yang di tengah. From nothing to everything. Ya. Jadi yang tadinya kita belum kebayang apa konsepnya, bagaimana ini bisa dilaksanakan. Tiba-tiba kita di akhir minggu, kita melihat rencana kita semakin matang dan semakin detail. Itu yang saya lihat. Oke, kalau kita lihat detail di sini, oh my friend, if you are longing to be written on, become a blank page. Jadi mulai dari blank page, kemudian kita tidak lagi confused. Jadi kalau kita mulai dari katakanlah kertas coret-coretan yang udah penuh, maka kita untuk mencoba menuliskan sukar. Itu sama di kepala kita juga gitu. Kalau kita mulai dengan segala macam yang sudah kita ketahui, ya buang dulu aja. Mendingan buka lembar baru dan mulai menulis rencana ke depan. Nggak apa-apa diulang, nggak apa-apa. Tetapi semuanya menjadi lebih jelas kalau kita melakukan hal tersebut sekali lagi. Oke, dari Lenormand. Kalau dari sini gambarnya, ya, pada gambar ini menunjukkan bahwa poin atau pesan utamanya adalah perubahan. Ya, gambar kapalnya. Perubahan dari mana? Dari situasi kebersamaan, situasi sosial, menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Ya, itu kan kebalikan antara gambar garden di kiri, gambar rumah di kanan. Tapi ini transisi. Sesuatu yang tadinya milik bersama, tidak bisa dipisahkan satu dengan lain, semuanya entangled, semuanya saling terkait. Diubah
menjadi yang sifatnya lebih bisa dibagi per pieces. Jadi ini juga termasuk rahasia bagaimana kita bisa mengerjakan tugas yang begitu rumit. Ya, salah satunya itu kita harus mengurai semua yang tampaknya rumit itu dibuat dalam potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil itu kita bisa delegasikan pada orang-orang tertentu. Sehingga in the end, dia semua itu bisa dilaksanakan tanpa harus saling mengganggu satu dengan lain. Setiap orang punya tugas yang jelas, tapi tugas mengurai itu adalah hal yang paling berat. Dan itu yang biasanya dilakukan oleh manajer. Ya, ini kalau saya langsung melihat begitu. Jadi, kalau kita membuat perencanaan pada minggu ini, duduk sebentar, jangan langsung kerja. Terutama hari Senin, jangan langsung kerja. Duduk sebentar, diurai. Tujuan akhir apa, situasi sekarang apa. Dan kemudian dibagi-bagi siapa yang harus mengerjakan apa. Kemudian kita yang sebagai manajernya itu harus mampu membuat koneksi tersebut. Karena orang yang diberi tugas, dia akan mengerjakan seperti kuda dengan kacamata kuda. Dan itu memang tugasnya dia. Tugasnya manajer adalah yang complicated tadi. Tapi kan manajer sudah mampu mengelola informasi seperti itu. Oke, sorry kalau saya ngomongnya teknis banget. Tapi kayaknya memang perlu Nah, dibalik dari kemampuan kita mengelola masalah, itu memang yang penting adalah warrior of the heart. Kita memastikan orang-orang yang bekerja itu semua mengerjakan dengan motivasi tertinggi. Dan tadi dari gambar chartnya itu jelas sekali bahwa motivasi itu sedang di dalam jadwal. So, yang paling penting adalah tidak membuat orang yang termotivasi, yang bersama kita bekerja itu saling bertabrakan. Pastikan mereka memfokuskan energinya mengerjakan tugasnya, bukan untuk berkonflik satu dengan lainnya. Breathe deeply. Breathe big. Let it all in. Expand your fabulous belly. Oh, ini jadi ini seperti kalau kita ngerasa bahwa kita di titik yang stressful banget, kayak overwhelmed, kayak semua, berhenti sebentar, tarik nafas panjang. Dan kita mampu mengembalikan grip kita lagi, percaya diri kita lagi. Dan percaya diri tadi termasuk salah satu yang muncul ya. Nah, ini grandparent itu kakek nenek. You have a special bond with grandparent that can never be broken. Jadi tadi saya cerita tentang kakek nenek tanda petik itu, dan kita melakukan semua untuk beliau karena itu memang energi yang high vibration sepertinya datang dari situ, dari kerelaan hati seorang cucu kepada kakek dan neneknya. Dan itu adalah energi yang paling halus ya menurut saya ya. Karena di situ tidak ada paksaan, di situ ada dorongan, di situ ada keharuan, dan kalau berhasil itu semua adalah cerita yang indah. Don't you think? Sini 3 kartu yang juga jumping. Pertama adalah inner power ya, karena kita memang hati kita udah begitu kuat untuk mengemban tugas tersebut tanpa diminta, tanpa dipaksa. Itu udah datang sendiri, inner power, kekuatan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Trust your intuition. Kalau kita rasanya butuh sekali untuk menyenangkan tanda petik orang-orang penting tersebut, do it. Ya, semua dengan cara yang etis. Nah, peace of mind, kenapa? Hadiahnya adalah kita merasa accomplished, kita merasa berhasil, kita merasa nyaman, kita merasa mampu mengekspresikan cinta kita dan apa yang bisa kita
lakukan ketika itu terjadi ya, ketika kita mampu menunjukkan kepada orang tua bahwa kita worthy gitu loh, kita worthy sebagai anaknya. Itu kan ada perasaan seperti ini. Nah, she's so beautiful, no? Saya mampu menjadikan orang tua saya bangga tentang diri saya, ya. Itu perasaan yang luar biasa, nggak bisa diganti dengan apapun. Oke. Let's see, dari tulisannya ini situasinya wise, emotionally mature, experienced, composed, calm, healer, counsel, father. Jadi ini adalah energi dari King of Cups. King of Cups itu adalah kemampuan mengendalikan emosi yang paling tinggi. Yang paling tinggi, namanya juga King. Bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita? Itu kita menjadi bijaksana. Kita tidak mudah untuk terprovokasi oleh emosi sesaat. Tapi dia begini, tapi dia gitu. Hey, apa yang paling penting? Kita nggak perlu terprovok emosi kita terhadap cerita aduan dari orang lain. Emotionally mature, nggak berlebihan. Kita mengekspresikan seperlunya. Kita berpengalaman, kita udah tahu hal seperti itu tidak membuat kita freak out. Composed, ya. Cara kita mengekspresikan wajah kita itu kita tuh mampu mengendalikan, ya, kalem, dan kita bersifat menenangkan, menjadi konselor, menjadi ayah. Ayah itu artinya rujukan dari banyak orang. Nah, challenge-nya adalah burning bridges, running away. Jadi kalau ada masalah terus yaudah kalau gitu putus aja, yaudah kalau gitu nggak usah, abort gitu ya, misalnya mission abort gitu, nggak kayak gitu, running away atau tahu itu bukan urusan saya, misalnya seperti fear of change. Nah, kok berubah kayak gini sih, kan kemarin kita ngomongnya nggak gini, tapi kan ada perubahan di situasi, ya. Refusing to let go. Jadi lah ini kan memang bukan belum ada di budget, misalnya seperti itu, jadi kita nggak bisa melakukannya sekarang misalnya, tapi kita marah-marah gitu ya. No, ini challenge-nya. Jadi ini benar-benar kebalikan dari tadi ya. Kalau yang situasinya itu kita benar-benar mature dalam emosi. Challenge-nya adalah kalau emosi itu menguasai kita dan kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Advice-nya adalah competition, brainstorming, problem to solve, conflict. Jadi saya melihat advice-nya adalah bagaimana kita melihat banyak sudut pandang supaya kita bisa sampai pada satu titik di mana masalahnya bisa diuraikan. Kompetisi itu artinya kita melakukannya dengan melihat berat kiri kanan. Kompetisi itu kan ada minimal 2 titik punya kesempatan yang sama untuk menang. Nah, karena ini sebagai advice, maka kita melihat bahwa option itu dari awal punya kemungkinan yang sama untuk bisa digunakan, bisa terpilih. Brainstorming, kita bisa mengajak orang untuk mengelaborasi ide-idenya mereka. Sama tujuan akhirnya adalah memecahkan masalah secara adil. Outcome-nya loyal, dependable, practical, hardworking. Jadi cautious ini hasilnya adalah kita lakukan bukan dengan ceroboh, tetapi lakukan dengan sangat hati-hati. Ya, this is very nice, no? 5 of Wands sebagai saran, ternyata it makes sense ya. It makes sense bahwa kita melihat semua kemungkinan itu bisa dipilih. Yang penting masing-masing mengemukakan apa yang dipikirkan dan kita memilih dari situ, kompetisi memilih mana yang terbaik untuk pemecahan masalah ini. Dan bacaan ini ditutup dengan satu pesan spirit guides. It's time to remember that you are the one with all that is. Ini adalah waktunya untuk kita mengingat bahwa kita tuh memang orang yang ditunjuk. Masing-masing adalah orang yang ditunjuk
dengan semua yang sudah tersedia di dalam diri kita, dan kalau belum tersedia, dia akan muncul tepat waktu. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.